Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Pawai Jalanan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih edisi lebaran ya, ini lebaran ke-7. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan bukan mereview tanaman. Jadi saya akan mengunboxing paket saya yang buatan kemarin datang, yaitu ada benih, pompa, dan TDS meter. Sekalian nanti cara kalibrasi TDS meter. Jadi alat ini sangat penting untuk berhidroponik karena dengan alat ini kita bisa mengukur nutrisi dan mengatur pH air. Oke, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel ini agar channel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berkembang lebih baik lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, sampai dengan 3.500 lebih subscriber. Saya sangat bersyukur dan alhamdulillah kemarin pin Google saya sudah sampai dan sudah terverifikasi. Jadi simak terus videonya sampai habis, terutama untuk kawan-kawan yang ingin memulai berhidroponik seperti saya. Sebenarnya simpel untuk berhidroponik itu nggak seribet yang dibayangin. Jadi ternyata setelah saya mencoba sendiri, hidroponik itu sangat sederhana sistemnya dan sangat mudah menurut saya. Jadi yang sudah saya coba selama ini. Jadi untuk kalian yang masih kepikiran atau masih bingung hidroponik itu susah, rumit atau perawatannya gimana, jelas keruwetan yang ada di benak kalian itu buang jauh-jauh karena hidroponik itu sangat mudah. Dan satu lagi, hidroponik itu tidak harus memakai greenhouse. Tapi ada kelemahannya. Jadi kalau tidak memakai greenhouse itu memang hama ada masuk ke sayuran. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan hama itu. Karena saya sendiri menekankan kalau saya ini berprinsip sayur bebas pestisida. Jadi dari konvensional dulu sampai sekarang berhidroponik saya tidak pernah memakai pestisida. Intinya berhidroponik itu bisa tanpa greenhouse atau tanpa plastik UV. Jadi saya cukup menggunakan parnet atapnya. Bisa kalian lihat di video-video saya selanjutnya. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja kita buka apa aja alat yang diperlukan untuk berhidroponik. Sedikit. Oke, jadi sebelumnya saya sudah punya TDS meter ya sama pH meter. Di sini saya berikan untuk tetangga yang mau bikin hidroponik. Jadi alhamdulillah hidroponik yang saya buat ini menular ya. Jadi tetangga saya suruh memesankan kepada saya. Jadi sekalian saya buat video untuk cara kalibrasi TDS meter dan pH meter. Untuk pH-nya tidak perlu dikalibrasi karena sudah TDS-nya. Kita buka dulu. Cutternya nggak tajam. Nah, sama persis seperti yang saya punya. Nah, di sini saya menggunakan TDS meter yang biasa dan pH meternya juga yang biasa. Jadi alat ini saya beli kemarin di online shop. Ini tidak tidak terlalu mahal menurut saya karena dua alat ini harganya cuma kurang dari 100.000, jadi 98 sepertinya, 98.000 udah plus ongkir. Ini ada baterai cadangan 5 biji dan ini ada TDS dan pH meter. Ini kita sisihkan dulu pompanya. Berhubung saya sudah punya TDS yang lama, saya akan menggunakan TDS yang baru ini, yang lama ini untuk mengkalibrasi TDS yang baru. Kemudian kita samakan saja untuk kalibrasinya. Jadi kalau yang belum punya yang lama gimana, Bang? Di sini sudah ada semacam cairan. Nah, ini ada 2 cairan. Ya, jadi ini cairan pH-nya nanti 4,01 dan suhunya 25 derajat Celcius. Ini pun sama. Jadi nanti kita siapkan 2 gelas seperti ini airnya. Kita masukkan air sesuai dengan takarnya di sini ya. Ada 250 ml air dan kita aduk secara merata, secara terpisah.
dan kita celupkan TDS meter sesuai dengan angka yang ditentukan oleh masing-masing bungkus ini. Kalau sudah sama seperti yang di sini, itu saya jamin sudah akurat. Ini saya simpan untuk mungkin nanti kalau ada errornya TDS saya, pH meter saya. Jadi ini saya kalibrasi dengan TDS saya yang lama. Ini sudah agak error karena sebentar. Nah, kelihatan angkanya menunjukkan 6,5. Ini sampai berhenti. Nah, ini sekitar 5, sebentar, tunggu sebentar. Tunggu dia sampai berhenti. Nah, sudah 6. Angkanya 6 untuk TDS saya. Jadi saya perjelas lagi. Intinya kalian gunakan yang ini sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh plastik ini ya. Jadi pH-nya 6,86. Ini yang diminta oleh plastik ini. Dan untuk yang warna merah itu 4,01 dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk suhu nanti kita bisa pinjam TDS-nya karena di situ ada temperaturnya. Jadi saya rasa cukup gampang untuk yang kalibrasi dengan serbuk ini. Jadi cukup kalian tuangkan di gelas yang 2 gelas dan kalian celupkan setel ukuran sama. Jadi cara untuk menyetel angkanya, kita ada obeng ya di sini ya, di bawah ini. Di belakangnya ada obeng, ada lubang baut. Kita bisa setel dari sini. Jadi angkanya baru masih terang ya, baterainya baru. Jadi dia 6. Jadi kita celupkan saja. Kita tunggu dia sampai 6. Sampai dia berhenti dan kita setel di angka 6 tadi. Nah, ini 6,3, jadi kita turunkan 0,2 sampai dia terbentuk angka apa? Ini mungkin sudah di start sama pabrik karena angkanya sudah pas di 6. Jadi sama ini. Celupkan dua-duanya. Sebentar. Oke. Ternyata dia terlalu turun, jadi kita naikkan menjadi 6. Kita cukup putar di bagian bawahnya, di belakangnya. Jadi ada lubang baut ya. Kita putar sampai dia naik ke angka 6. Nah, seperti ini. Ini angkanya 6. Kita sudah 6 ini, kita sudah pastikan bahwa TDS yang kita punya ini sudah terkalibrasi. Ini punya saya sudah sedikit longgar. Apakah kelihatan? Nah, itu 6. Di sini 5,8. Jadi nanti kita samakan. Nah, itu 5,9. Ini 5,8. Jadi kita turunkan 1 poin. Ini 5,9, tadi ini 5,9 juga. Cukup. Kita turunkan menjadi 5. Oke, TDS-nya sudah terkalibrasi ya. Jadi sudah sesuai dengan TDS yang saya punya yang lama.
Selanjutnya kita buka TDS meter. Jadi untuk TDS kita tidak perlu kalibrasi karena sudah dikalibrasi oleh pabriknya. Jadi tidak perlu dikalibrasi. Kita coba cek ya dengan TDS saya yang lama, apakah sama. Oh, ini yang baru apa? Jadi kita cek dulu, masukkan dua-duanya, apakah menunjukkan angka yang sama. Ya, 185 untuk TDS. Karena TDS ini sudah dikalibrasi oleh pabriknya, jadi tidak perlu kita kalibrasi lagi. Yang baru kita simpan dulu. Tidak mau. Nah, seperti itu cara mengkalibrasi TDS meter. Jadi untuk yang baru kalian cukup menggunakan serbuk yang sudah dibawakan di kemasannya ya untuk mengkalibrasi TDS kalian. Jadi alat yang penting yang kedua yaitu pompa. Pompa untuk menaikkan air. Sebentar. Ini ada dua pompa karena kemarin saya beli dua. Ini ada sama, mereknya sama, tipenya sama. Jadi kita tetap buka. Ya, tidak ada kecurigaan. Untuk pompa saya menggunakan merek Yamano dan dengan daya 38 watt. Ini bisa memiliki daya tekan setinggi 2 meter. Seperti ini pompanya. Ini banyak penonton di belakang. Ingin sekali terhenti. Banyak yang mengejek-ngejek saya di sana. Ini pompa Yamano tipe WP104. Jadi ini sudah cukup untuk menaikkan air setinggi 2 meter dengan daya 38 watt. Jadi cukup irit untuk penggunaan hidroponik. Jadi kalian kalau menggunakan instalasi meja dengan pompa ini cukup, tapi untuk instalasi yang bentuknya piramida itu pompanya kalian cari yang kekuatan tendangnya atau tekanan airnya 3 meter tingginya. Jadi ini sudah cukup menurut saya karena saya mau pakai instalasi meja. Ada 2 pompa. Nah, saya ketawa-tawa di sana. Untuk membersihkan pompanya kita cukup buka di bagian belakang ya. Ini ada dudukan di bawahnya. Kita buka dan ini tutup casingnya sebagai filter atau saringan untuk kotoran yang akan masuk di sini. Dan ini kipas. Jadi kita perlu membuka ini untuk membersihkan pompa. Ini tidak perlu rutin seminggu sekali atau sering ya. Jadi sebulan sekali cukup karena airnya tidak seberapa kotor yang kita gunakan. Kecuali kalau kita memakai sistem hidroganik ya, karena di sana yang kita pakai air kolam. Jadi cukup diputar, knopnya kita cari dan kita lepas. Seperti ini untuk membersihkan saringan atau pompa. Nah, jangan berisik deh. Kita pasang kembali. Susah. Lubang oksigen tidak kita gunakan karena ini untuk yang sistem apung ya, rakit apung. Jadi ini digunakan karena saya sistemnya DFT atau NFT. Jadi tidak perlu oksigen untuk di dalam air karena sudah melalui sirkulasi di luar atau NFT tadi. Oke, saya cukup video kali ini. Simak terus video saya selanjutnya dan sampai piye to, Dek?
Dadah dulu ke kamera tadi. Kurang gampang dulu. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Buat kalian yang mau berhidroponik, silakan tanya-tanya di kolom komentar. Apapun pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab sebisa saya. Dan untuk yang konvensional seperti kangkung, bayam, silakan kalian tanyakan juga. Kalau ada kesulitan, bisa saya bantu nanti. Kalau tidak, nanti tidak saya balas secara langsung. Kemungkinan 2-3 hari bisa saya balas, karena memang saya basically orangnya, bukan orangnya sih, ada kegiatan lain. Jadi kalau di HP itu biasanya malam, dan kalau malam itu suka ketimpa-timpa. Jadi kalau ketimpa itu nggak kebaca alias gitu. Jadi bukan karena saya nggak mau balas ya. Jadi mohon dimaklumin untuk yang itu. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Iri. Salam dari saya Bapak Jalanan. Sukses terus petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.